Hai minasan, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita anime yang pastinya bakalan menarik buat kalian tonton. Judulnya adalah Grisaya no Kajitsu, sebuah adaptasi dari light novel yang alur ceritanya tuh gak kaleng-kaleng. Menceritakan seorang agen rahasia yang pengen ngerasain hidup normal tapi malah kecemplung dalam masalah-masalah internal dari orang-orang di sekitarnya. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai videonya. Tapi jangan lupa ya buat bantu like, share, dan subscribe channel ini biar aku lebih semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Kazami Yuji. Jadi, scene-nya diawali dengan adegan karakter utama kita yang bernama Yuji Kasami yang sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian. Nah, Yuji ini dicurigai sebagai teroris karena dia itu nggak punya sanak saudara dan tujuan yang jelas di kota tersebut. Padahal sebenarnya dia adalah seorang anggota organisasi khusus milik Kemenham yang memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota. Terus, akhirnya Yuji pun dibebaskan setelah atasannya menelpon kantor polisi tersebut. Dan setelah keluar dari kantor polisi itu, Yuji kemudian dijemput oleh Chizuru Tachibana yang merupakan kepala sekolah dari Akademi Mihama. Yaitu sebuah akademi khusus yang isinya hanya orang-orang dari golongan elit aja. Dan ternyata tujuan Yuji pindah ke kota tersebut adalah ingin bersekolah di tempat yang normal dan menjalani hidup selayaknya murid normal. Si Yuji ini tuh awalnya ngerasa aneh dengan suasana akademi tersebut yang terkesan tertutup dan sepi banget. Apalagi muridnya juga cuma 6 orang termasuk si Yuji dan semuanya adalah perempuan. Walaupun terlihat seperti sekolah normal biasa, tapi Yuji tetap waspada dengan apa yang akan dihadapinya di sekolah itu. Namun, Chizuru meyakinkannya bahwa sekolah tersebut adalah sekolah yang normal dan cocok untuk Yuji. Lalu saat pertama kali datang ke asrama yang akan dia tinggali, Yuji ketemu sama seorang gadis imut berbaju maid bernama Komine Sachi yang merupakan ketua kelasnya. Kazami Yuji da. Yoroshiku. Kemudian, Sachi pun mengantar Yuji berkeliling asrama tersebut dan memberitahu bahwa Yuji akan menjadi kepala asrama di sana. Terus keesokan harinya, Yuji ketemu sama Soamane dan Iris Makina yang lagi kejar-kejaran sebelum berangkat ke sekolah. Dan Yuji pun berkenalan dengan mereka berdua. Watashi wa Soamane. Namae wa? Makina. Iris Makina. So ka. Yoroshiku, Makina. Scene pun berganti. Saat sampai di kelas, Yuji ketemu dengan gadis berambut pirang yang sedang belajar akting. Si gadis kucil dua yang bernama Matsushima Michiru ini pun kaget banget dengan kedatangan Yuji dan sempat salah tingkah. Tapi akhirnya si Michiru pun kenalan dengan Yuji dan bersikap sok kuat. Padahal Yuji sendiri tuh udah tahu kalau si Michiru ini punya sifat yang tsundere. Ya, bisa dibilang si Michiru ini tuh punya sifat yang mau-mau tapi malu gitu, guys. Tsundereってやつか、お前。 Singkat cerita, akhirnya sekolah pun dimulai. Namun salah satu murid yang bernama Sakaki Yumiko belum hadir di kelas itu. Ternyata belakangan ini Yumiko tuh sering banget lah dan datang ketika hari sudah hampir sore. Lalu setelah mendengar hal itu, Yuji pun merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh tentang Yumiko. Sepulang sekolah, Yuji diajak berkeliling oleh Sachi untuk lihat-lihat fasilitas sekolah. Kemudian setelah selesai, Yuji ingin tinggal lebih lama di sekolah untuk menyapa Sakaki Yumiko, murid yang belum ditemuinya. Yo, Sakaki Yumiko ka? Ore wa Kazami Yuji. Namun sayang, pertemuan pertamanya dengan Yumiko itu nggak berjalan dengan mulus dan malah berakhir dengan adegan Yumiko yang berusaha menyerang Yuji dengan sebuah pisau cutter. Tapi Yuji sanggup menghalau serangan itu dengan tenang dan ngebikin Yumiko kaget. 何かしてくるだろうとは思っていたが、ナイフで来たか。 Sesampainya di asrama, Yuji curiga waktu melihat kalau selotip yang dia tempel di pintu kamar tuh udah sobek. Melihat hal itu, Yuji langsung tahu kalau ada seseorang yang udah masuk dan mencoba menyusup ke dalam kamarnya. Lalu tanpa basa-basi lagi, Yuji pun langsung membuka pintu kamarnya dan melihat dua benda besar tapi bukan tekad milik si Amane. Ternyata di dalam kamarnya tuh si Amane lagi ganti pakaian. Tapi bukannya malu atau gimana, si Amane ini tuh malah santuy aja buat lepas-lepas semua bajunya di depan Yuji. ここは俺の部屋だ。それに見られたくない。 Dan Yujinya juga pun kalem aja dan santai dengan pemandangan indah yang ada di depannya. Malahan Yuji tuh sempat momentarin semangkanya Amane yang montok dengan wajah datar tanpa ekspresi. Singkat cerita, mereka berdua pun sempat ngobrol bentar dan Amane dapat info dari Yuji kalau dia tuh dulu sempat punya kakak bernama Kazuki yang sekarang udah meninggal. お姉さんの名前は？ Kazuki.
Dan saat itu juga wajah Amane langsung berubah setelah dengar nama kakaknya Yuji. なぜそんなことを聞く？別にただの興味本位。 Besoknya Yuji kembali diserang oleh Yumiko waktu lagi berjalan ke kelas. Tapi lagi-lagi si Yuji bisa menghindar dari bikin Yumiko jadi kesal. Namun si Yumiko ini masih belum menyerah buat nyelakain Yuji. Bahkan dia tuh gak punya rasa bersalah sama sekali. Akhirnya setelah kegagalannya itu Yumiko pun langsung pergi meninggalkan Yuji dengan dingin. 覚えてなさい。 Lalu sesampainya di kelas, Hamane berkata kalau Yuji tuh bertindak terlalu cepat untuk mendekati Yumiko dan mereka pun ngobrol bentar. Terus waktu istirahat, Yuji yang lagi nyantai di taman sambil baca buku tiba-tiba melihat Makina yang lagi rebahan di bawah pohon. Singkat cerita, karena pertemuan itu akhirnya si Yuji setuju buat dipanggil Oni-chan oleh Makina dan hubungan mereka pun jadi semakin dekat. じゃあお兄ちゃん Gitu loh. Tapi ternyata si Yumiko ini tuh selalu mengawasi Yuji dari kejauhan dan masih nggak bisa nerima keberadaan Yuji di sekolah itu. Lalu dia pun datang ke ruang kepala sekolah dan mengeluarkan semua kerasaannya terhadap Yuji. Sayangnya semua itu cuma ditanggapi dengan santai oleh kepala sekolah. Bahkan dia sangat percaya kalau Yuji nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Kemudian Yumiko pun berusaha untuk mencari tahu latar belakang Yuji dengan semua kemampuannya. Tapi semua itu gagal. Dan karena hal itulah Yumiko jadi berasumsi kalau Yuji bukanlah orang sembarangan, Hazami. ユージ、私は絶対にあなたを認めない。 Scene pun berganti, tiba-tiba Yuji dikunjungi oleh seorang wanita berambut pirang yang menunggangi mobil sport. Ternyata dia adalah Tomowashi Yuji dari organisasi khusus tempatnya bekerja. Yuji yang sedang berjalan bersama Amane dan Makina awalnya pura-pura gak melihat wanita itu. Namun akhirnya Yuji tetap menemuinya. やあ、学生生活を楽しんでいるかい？ Wanita tersebut bernama Julia Barrera atau GP dan kedatangannya ke sana cuma buat nengokin dan ngecek keadaannya Yuji aja. Lalu setelah itu Julia pun pergi menggunakan mobil sportnya. Sesampainya di kelas, Amane langsung menginterogasi Yuji tentang semua pertemuannya dengan Julia tadi dan sedikit bertanya tentang latar belakang Yuji. Bahkan Amane juga bertanya apakah Yuji udah punya pacar atau belum. Hal tersebut menarik perhatian anak-anak di kelas. Mereka semua ikut memuping percakapan Yuji dan Amane, terutama si Yumiko dan Michiro yang tertarik dengan Yuji. 聞いていたのか？別にあんたのことなんか興味ないんだからね。 Terus setelah pulang ke asrama, tiba-tiba Yumiko menyerang Yuji lagi dan gagal. Namun kali ini Yuji mencoba buat meyakinkan Yumiko kalau dia itu bukanlah musuh dan gak berbahaya. ユミコ、俺はお前の敵じゃない。 Akhirnya mereka berdamai setelah Yuji ngebuat kesepakatan dengan Yumiko untuk saling memanggil dengan nama marga mereka masing-masing, yaitu Sakaki untuk Yumiko dan Kazami untuk Yuji. よろしくね、風見くん。ああ、よろしくな、榊。 Oke, segini dulu ya video kali ini. Untuk Enomiha, akan fokus di notaku saja. Jadi di sini hanya alur cerita pendek. Moga-moga bisa monetisasi ya. Jangan lupa buat subscribe, share, dan komen di bawah ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.